Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi tentunya kita berjumpa dalam program Gema. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama lebih lagi mengerti dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Gema tentunya kali ini akan berbicara dalam Kejadian pasal yang ke-19. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang Kejadian pasal 19, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja atas seluruh kehidupan kita. Tuhan yang memimpin kita dan membimbing kita untuk kita semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa dalam kehidupan ini. Bersyukur buat kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan sudah menyertai, memimpin sepanjang hari kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan singkapkan apa menjadi isi hati-Mu Bapa, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Bapa, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas seluruh kehidupan kami. Beri kami hikmat marifat daripada Tuhan untuk kami memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang bersyukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Untuk ada harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar dalam Kejadian pasal yang ke-19 ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita, lalu kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 19, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan ya. Kita baca beberapa ayat, lalu saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi maksud dan tujuan dari ayat-ayat tersebut. Ya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuhan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki yang dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, nyalah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ada satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari pada saat ini. Ada sebuah perhatian yang Tuhan taruh kepada Lot di sana, ya, sebagai salah satu orang yang percaya kepada Tuhan, gitu ya. Lalu kedua malaikat ini dikirim Tuhan untuk memberitahukan kepada Lot, ya, untuk menyampaikan berita tentang Lot. Tapi ketika Lot menyambut kedua malaikat Tuhan ini, ya, rupanya orang-orang sekitar Sodom dan Gomora mengetahui kedatangan. Entah apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi pandangan orang-orang Sodom dan Gomora pada saat itu, sehingga dia sangat tertarik dengan malaikat ini, gitu ya.
Kita bisa melihat dari perikop itu bahwa kejadian homoseksual, kejadian dosa-dosa yang saat ini sedang merebak terjadi di kalangan anak muda, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, juga sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Sudah jelas bahwa Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat jahat. Bahkan penduduknya sendiri berpendapat atau beranggapan bahwa kami mau pakai itu orang-orang itu, tamu-tamu yang datang ke rumahmu ke sini. Ya. Mereka katakan seperti itu, terlalu kasar dan menganggap hal itu suatu hal yang biasa saja terjadi. Dan ini penting untuk kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang Lot lakukan untuk melindungi kedua malaikat itu terkadang menurut kita benar, menurut kita baik, sehingga kita mengorbankan hal yang lain yang begitu penting dan berharga bagi kita. Salah satunya Lot ingin mengorbankan anak-anaknya yang perempuan dengan menggantikan gitu ya posisi malaikat-malaikat itu. Jamah saja ini, pakai saja anak saya dan sebagainya, gitu ya. Tapi orang-orang yang datang pada saat itu adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang tidak punya selera terhadap lawan jenis dan sebagainya. Ya. Orang-orang yang mencintai atau menyukai sesama jenis dan sebagainya. Dan itu dianggap sangat jahat oleh Tuhan sehingga Sodom dan Gomora dihancurkan. Ya. Penting untuk kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan untuk masa kini. Begitu tantangan, begitu berat di depan mata. Begitu berat desakan-desakan dari kiri, kanan, utara, selatan terhadap kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bayangkan orang Sodom semuanya datang kepada Lot pada saat itu, mengepung rumah Lot untuk meminta tamu itu. Meminta dua malaikat yang datang ke rumah Lot. Ya. Ini tekanan yang luar biasa yang dihadapi oleh Lot. Bahkan Lot sampai berpikir cukup gila menurut saya. Ya. Memberikan anaknya supaya tamunya tidak diganggu, supaya malaikat Tuhan ini tidak diganggu. Tapi saya melihat bahwa ada satu hal yang kayaknya Lot ini berjalan sendiri, bukan dengan kemauan Tuhan, tapi dengan keinginan pribadinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita bisa lihat di ayat yang ke-10, ya. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Kenapa Lot tidak berseru kepada Tuhan? Kenapa Lot tidak berseru kepada malaikat yang ada di dalam pada saat itu? Malaikat-malaikat itu membuktikan bahwa dia menarik Lot ke dalam, masuk ke dalam pintu lalu membutakan semua orang. Lot berusaha dengan susah payah untuk menutupi setiap tamu-tamunya pada saat itu, orang-orang yang dianggap penting oleh Lot, gitu ya. Tapi dengan cara yang salah, dengan mengorbankan orang lain. Sampai akhirnya Tuhan harus bertindak, malaikat-malaikat Tuhan harus bertindak pada saat itu, supaya Lot tidak salah dalam melangkah. Ya. Akhirnya Lot ditarik ke dalam, lalu semua dibutakan sehingga tidak terlihat ada pintu masuk di situ. Firman Tuhan katakan, gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin seperti dihipnotis dan sebagainya, gitu ya. Dan itu yang terjadi. Ya. Bahwa di dalam keterhimpitan kita, Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tapi seringkali kita memaksakan cara kita terlebih dahulu daripada meminta Tuhan untuk melaksanakan tugasnya Tuhan, untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, yaitu melindungi kita, orang-orang yang percaya. Ya. Seringkali kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita, sama seperti Lot, menganggap bahwa kita sedang lebih mementingkan Tuhan daripada keluarga kita. Tapi apa yang kita lakukan sebenarnya kurang berkenan di hadapan Tuhan. Penting untuk kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita lanjutkan lagi ke ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini?
Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat Lot taat terhadap apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada dia. Lot menyampaikan, ajak siapa yang mau diajak-ajak. Akhirnya Lot ingin mengajak kedua calon menantunya pada saat itu. Nah, ketika disampaikan oleh Lot apa yang menjadi keinginan hati Tuhan kepada calon menantunya, apa yang dilakukan oleh calon menantunya? Lot dihina, Lot diolok-olok, Lot disepelekan, diremehkan. Firman Tuhan saat ini seringkali datang kepada setiap kehidupan kita untuk menegur kita, untuk menyampaikan kabar baik ke dalam setiap kehidupan kita. Tapi seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menyepelekan hal itu, menyampingkan hal itu, karena beranggapan bahwa kayaknya nggak benar, kayaknya tipu muslihat dan sebagainya. Padahal kami hamba-hamba Tuhan hanya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, untuk bisa dilakukan, untuk bisa didengar, untuk bisa dipertimbangkan, ya. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami sampaikan, tidak berlalu begitu saja. Dan Tuhan gak mau anak-anaknya merespon seperti apa yang dilakukan oleh calon menantunya Lot pada saat itu. Menyepelekan firman Tuhan, menyepelekan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Padahal kalau kita melihat dari sebelum-sebelumnya, ini adalah kasih karunia yang ditunjukkan Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Ya, padahal ini kasih karunia yang ditunjukkan Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Di pandangan Tuhan bahwa tidak ada orang yang layak diselamatkan di Sodom dan Gomora. Ya. Lot masih mencoba bertahan dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Lalu Lot menyatakan bahwa dia percaya, ya, dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, dia mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan pada saat itu kepada dia. Penting untuk kita pelajari, penting untuk kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Ya. Mengapa jangan menyepelekan firman Tuhan? Mengapa jangan menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita? Kita bisa melihat akhir dari kehidupan menantu-menantunya Lot dalam firman Tuhan ini. Mereka ikut dimusnahkan dalam Sodom dan Gomora. Karena mereka menyepelekan apa yang dia katakan Lot. Apa yang Tuhan katakan dan disampaikan kepada Lot. Disepelekan oleh mereka. Bahkan dijadikan bahan olok-olokan, kata firman Tuhan. Karena ketidakpercayaan mereka pada Tuhan. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Dan larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana.
kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Ya, di dalam pelarian, di dalam kasih karunia yang Tuhan tunjukkan kepada Lot, gitu ya, masih sempat Lot bernegosiasi dengan malaikat Tuhan. Gak usah ke pegunungan, kalau bisa ke kota ini aja, gitu ya. Masih sempat bernegosiasi dan masih Lot menerima kasih karunia dari Tuhan. Lagi-lagi Tuhan masih memperlihatkan kasih karunia-Nya. Dia menunjukkan kasih karunia kepada Lot. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita bisa lihat permintaan Lot langsung dikabulkan oleh Tuhan, ya, oleh malaikat Tuhan pada saat itu. Tapi ada satu hal yang membuat saya cukup cukup membuktikan dan menyatakan kebesaran Tuhan di sini, gitu ya. Ketika malaikat Tuhan berkata dalam ayat 22, cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Ya. Ini menjelaskan malaikat Tuhan pun nggak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan sudah bekerja. Ya. Ini menjelaskan malaikat Tuhan pun tidak memiliki kuasa apa-apa ketika Tuhan sudah bekerja. Ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pelajari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh A, larilah ke A, pergilah ke A. Jangan kemana-mana. Karena kita nggak tahu apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan ke depannya atas kehidupan kita. Ya. Kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan ke depannya atas persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita sebagai orang yang percaya hanya memiliki tugas, jalankan itu, ya. Kerjakan yang menjadi bagian kita dan nikmati apa yang menjadi bagian kita. Kadang kita nggak perlu mengatur apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita nggak perlu mengatur apa yang menjadi keinginan hati Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ketika Lot diperintahkan pergi ke gunung sama malaikat Tuhan, dia masih bernegosiasi. Janganlah di kota ini aja yang terdekat. Gitu. Karena dia merasa di gunung mungkin masih bisa kena dengan bencana apa yang akan dia lakukan kepada Sodom dan Gomora. Ya. Lot punya pandangan sendiri, Lot punya pemahaman sendiri. Tapi lagi-lagi Lot mendapat kasih karunia dari Tuhan. Apa yang dia mau diikuti oleh Tuhan. Oke, silakan. Itu malaikat Tuhan katakan silakan. Ya. Kalau kamu mau ke kota itu silakan. Lalu ayat selanjutnya 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sebelumnya malaikat Tuhan sudah sampaikan kalau lari-lari aja ke depan, nggak usah ngeliat ke belakang, nggak usah lihat kiri kanan dan sebagainya. Tapi ketidaktaatan istri Lot menimbulkan bencana bagi dirinya sendiri. Dia menjadi tiang garam. Tuhan sudah katakan kepada dia, jangan, ya, melalui malaikat Tuhan, nggak usah noleh ke belakang, lari aja terus secepatnya lari ke tempat tujuan, di mana tujuan. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot berbeda dan bertentangan dari apa yang dimaksudkan Tuhan bagi mereka. Istri Lot mencoba-coba untuk menoleh ke belakang dan melihat seperti apa kejadian Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Istri Lot menjadi tiang garam. Istri Lot menjadi tiang garam karena ketidaktaatan. Dan saat ini juga saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan, seringkali ngeyel kita kepada Tuhan gitu ya. Tidak taat kita kepada Tuhan.
membuat sebuah hukuman sendiri dalam kehidupan kita. Membuat hukuman sendiri dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita nggak melihat ini sesuatu hal yang harus kita taati dan kita ikuti, tapi kita penasaran dengan apa yang terjadi di belakang kita, sehingga kita mencoba menoleh, lalu batunya itu kembali kepada kita. Saya ingin Bapak Ibu Saudara belajar dari kisah ini. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Lot ini. Ya. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Lot ini. Ketidaktaatan istrinya Lot ini mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara mau selamat, Bapak Ibu Saudara mau tidak menerima kutuk dari Tuhan dan sebagainya gitu ya, yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Jalankan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan lagi menoleh-menoleh. Kalau Tuhan suruh jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Kalau Tuhan suruh maju ke depan, maju ke depan. Taat sama Tuhan. Taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Tuhan gak biarkan kita terjatuh. Tuhan gak mau memberikan kita yang jelek-jelek, gak mau. Tuhan ingin selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita orang yang percaya kepada Dia. Ya, ayat selanjutnya, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan membalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ya. Di ayat 29 ini saya melihat ada satu campur tangan Abraham dalam imannya, Abraham kepada Tuhan. Ya. Tuhan memperhitungkan Abraham pada saat itu. Kalau kita baca ayat 29 ya. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ya. Ada satu campur tangan Abraham dalam kehidupan, dalam penyelamatan Lot pada saat itu. Ya. Mungkin menurut pandangan Tuhan, Lot pada saat itu juga nggak layak untuk diselamatkan. Mungkin dalam pandangan Tuhan, Lot pada saat itu juga harus musnah bersama-sama dengan Sodom dan Gomora. Ya. Tapi tidak dengan Abraham. Ya. Tuhan melihat Abraham, Tuhan melihat kesetiaan Abraham, Tuhan melihat isi hatinya Abraham. Ya. Maka Lot diselamatkan. Tuhan memandang kesetiaan Abraham. Tuhan memperhitungkan apa yang sudah Abraham lakukan gitu ya. Kesetiaannya kepada Tuhan dengan menyelamatkan Lot sebagai keponakannya dalam Sodom dan Gomora itu. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kalau bisa dikatakan Allah itu selalu selalu akan berterima kasih atas kesetiaan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi kepada Abraham. Ya. Karena kesetiaan Abraham, karena imannya Abraham kepada Tuhan, Lot diselamatkan. Kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini tidak berbicara tentang kehidupan kita pribadi lepas pribadi saja. Ya. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang bisa diselamatkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang diselamatkan karena kepercayaan kita, ya. Keteguhan hati kita kepada Tuhan. Mungkin keluarga kita, sanak saudara kita, dimanapun berada. Mungkin saja Tuhan menilai iman kita, kepercayaan kita kepada Allah, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Diperhitungkan mereka oleh Tuhan untuk ditolong. Ya. Jadi iman kita kepada Tuhan bukan berbicara tentang kita pribadi saja, tapi berbicara tentang banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang terakhir 38. Lot dan kedua anak perempuannya, gitu ya.
Ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-38 ini menceritakan atau mengisahkan bagaimana anak-anak Lot sudah mulai khawatir tentang kehidupan selanjutnya. Ya. Anak-anak Lot sudah mulai khawatir tentang kehidupan keturunannya. Ya. Sehingga mereka, anaknya Lot yang dua ini berpikir, di mana kami mendapatkan laki-laki? Ya. Kalau kita kembali ke belakang, flashback ke belakang, bahwa tempat yang dipilih oleh Lot adalah pilihannya sendiri, bukan pilihan Tuhan. Tuhan mau membawa Lot ke gunung-gunung, gitu ya, ke pegunungan. Tapi Lot memilih untuk berdiam diri di kota kecil itu, Zoar. Lalu ketika hal itu terjadi, Setelah Lot pergi ke Zoar, gitu ya, menetap di sana, lalu pembantaian itu terjadi, baru Lot pergi ke pegunungan, ya. Tidak sesuai yang Tuhan rencanakan, bahwa dari Sodom dan Gomora harusnya langsung ke pegunungan, gitu ya. Tidak seperti itu rencananya. Jadi Lot pergi dulu ke Zoar, ya, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam satu gua beserta kedua anaknya. Ya. Kita bisa melihat kisah ini bahwa ketika anaknya mulai khawatir tentang masa depannya, ya, mengenai keturunannya, gitu ya, mulai khawatir tentang bagaimana kelanjutan kehidupan keluarganya, gitu ya, mereka berpikir cukup jahat. Ya. Lalu mereka berpikir cukup jahat, bagaimana kalau kita buat papa kita mabuk, ayah kita mabuk, gitu ya. Lalu mereka menyetubui ayahnya dan sebagainya. Ada beberapa hal yang saya bisa lihat di sini, bahwa yang pertama, anak-anak dari Lot cukup jahat, merencanakan yang jahat. Ya. Yang kedua, ketidakwaspadaan Lot. Ya. Kita bisa melihat bahwa Lot diberikan minuman sampai mabuk, sampai tidak sadarkan diri. Ya. Lalu mereka meniduri ayahnya dan sebagainya, dan mereka hamil dari ayahnya. Dua-duanya hamil dari ayahnya. Ya. Ketidakwaspadaan Lot terhadap hal ini. Ya. Keinginan nafsu dunia Lot pada saat itu hanya minum anggur, nyaman, tenang, mungkin dia stres, gitu ya. Pelampiasannya justru ke anggur dan sebagainya, ya. Jadi membuat sebuah keputusan yang salah, baik dari segi Lot maupun anak-anak Lot. Ya. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Seringkali kita mengambil keputusan yang salah di titik-titik terakhir. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, di titik-titik keputusasaan kita kepada Tuhan. Kita mulai mengambil cara-cara kita sendiri. Kita mulai mengambil langkah-langkah kita sendiri. Sedangkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan seperti Lot, kita nggak bisa menjaga diri kita sendiri. Kita terlena dengan kenyamanan dunia, kenikmatan dunia, nafsu dunia. Ya, kita nggak bisa menjaga diri kita untuk waspada terhadap hal-hal itu. Dan itulah yang terjadi sampai anak-anak Lot akhirnya melahirkan, ya, yaitu Moab dan Amon. Kita bisa tahu kehidupan bangsa Moab dan Amon di kitab-kitab selanjutnya seperti apa, ya. Penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita bisa melihat kemana tujuan hidupku, kemana Tuhan ingin membawa kita, dan selalu waspada terhadap tipu muslihat iblis. Ya. Anak-anak Lot menganggap anak-anaknya memberikan minuman, memberikan sebuah perhatian itu bagus. Tapi Lot tidak waspada terhadap kemabukan. Lot mabuk, Lot dipenuhi dengan hawa nafsu dan sebagainya. Dan apa yang terjadi sangat mengecewakan. Hah? Apa yang terjadi sangat mengecewakan. Memangnya Tuhan tidak bisa mengadakan seorang pria di sana untuk menolong mereka, untuk meneruskan keturunan mereka? Ya?
Suatu hal yang mustahil bagi Tuhan bisa saja mungkin bagi satu hal yang mustahil bagi manusia bisa saja mungkin bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang tergantung kita, kemana kita membawa diri kita. Apa kita mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semuanya tergantung pilihannya kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap pelajaran ini hari ini boleh membawa kita lebih kuat, lebih erat lagi di dalam Tuhan, sehingga kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa setialah kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan, ya. Yang selanjutnya waspada. Yang terakhir kelima, ambillah tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kehendak pikiran manusia yang selalu khawatir, yang selalu ingin bertindak di saat-saat waktu yang sangat mepet gitu ya, sehingga ketika berjalan tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan tapi kehendak manusia, sehingga kita kecewa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Maka kita percayalah bahwa Tuhan akan menyiapkan jalan bagi setiap kita untuk menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam hidup ini, bersyukur buat kebaikanmu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan setiap kami, menolong kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap hati kami. Ampuni kami yang seringkali khawatir, seringkali tidak percaya kepada Tuhan, seringkali dikuasai oleh hawa nafsu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah semua kehendak-Mu yang jadi atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.